Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Agus Wahyudi SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, beserta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang dimana kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi akad rahan. Sebelum mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang akad rahan, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri Iksan Ramadan, yang kedua ada Alivia Dwi Sundari, dan yang terakhir ada Firly Karina Purnomo. Sebelum presentasi dimulai, adapun topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ialah pengertian rahan, yang kedua rukun dan syarat rahan, yang ketiga hukum rahan, yang keempat dampak dari hukum rahan, kemudian manfaat dan tujuan dari rahan, dan yang terakhir berakhirnya akad rahan. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama kepada Alivia Dwi Sundari, saya persilahkan. Yang pertama yaitu tentang pengertian al-rahan. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-rahan, yang artinya penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya. Secara etimologi, rahan berarti subut atau tetap dan dawam atau terus-menerus. Rahan secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut dilunasi atau dibayarkan harganya, jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Hal ini dimaksud untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Sedangkan pengertian al-rahan menurut para ahli yaitu yang pertama Imam Abu Zakaria al-Ansyari. Rahan adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Yang kedua yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu menurut Imam Ibnu Qoddanah, rahan adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Yang keempat yaitu ulama Syafi'iyah, rahan adalah menjadikan barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Dalam melakukan transaksi gadai terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat dua pihak yang berakad yaitu balik, berakal, dan rusyid atau yang dapat memiliki kemampuan dan dapat bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Yang kedua, syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat tanah, dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai hendaknya yang bernilai harta dalam pandangan Islam. Syarat yang ketiga yaitu syarat pada sihat. Hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Selain rukun yang dibutuhkan oleh perjanjian, rahan telah terpenuhi. Bahkan yang diperjanjikan tidak hanya itu saja. Ada hal-hal lain yang diperjanjikan berkaitan dengan ar-rahin, antara lain yang pertama harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan. Yang kedua, membayar biaya administrasi. Yang ketiga, membayar asuransi. Yang keempat, membayar denda apabila telat dalam pelunasan hutang. Yang kelima, menjual barang yang digadaikan apabila tidak bisa melunasi hutangnya.
Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara lain yang pertama wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan. Yang kedua akan mengganti barang apabila ada kelalaian. Yang ketiga menyerahkan barang gadai bila rahin telah melunasi pinjamannya. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum ran. Yang pertama ada Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad ran dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para ulama fikih menyepakati bahwa aran boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempatnya, asalkan ada barang jaminan yang bisa dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Dalam artian, karena semua barang jaminan tidak bisa dipegang si pemberi piutang secara langsung, maka tidak ada semacam pegangan yang dapat ia menjamin bahwa barang dalam status al-mahrun menjadi jaminan hutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat tanah tersebut. Yang kedua ada hadis yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerankan baju besinya itu adalah kasus aran yang pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasul. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, bahwa para ulama fikih sepakat dengan mengatakan bahwa akad ran itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sama manusia. Yang ketiga ada ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-hard boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya atau sesama manusia. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala yang dibutuhkan, oleh karena itu pinjam-meminjam telah menjadi suatu kebutuhan di dunia Islam. Islam adalah agama yang diperhatikan oleh segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUII/3/2002 tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk ran dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ran disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian. Materi yang selanjutnya yaitu dampak dari hukum ran. Yang pertama, hukum ran terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan tidak sahih. Sahih yang memenuhi persyaratan dan tidak sahih yaitu yang tidak memenuhi persyaratan. Akibat hukum akad sahih adalah adanya utang untuk rahin, adanya hak murtahin untuk menguasai jaminan, beban murtahin dalam menjaga barang gadai, rahin membiayai penjagaan atau perawatan barang. Yang kedua, menurut Hanafiyah, ran tidak sahih ada dua, yaitu batal, ran yang tidak memenuhi persyaratan pada asal akad seperti para pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, fasid, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad seperti jaminan masih terkait dengan barang lain. Ran yang batal dan fasid tidak memiliki akibat hukum pada jaminan gadai.
Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dan tujuan rahan. Dalam menjalankan usaha gadai berdasarkan prinsip yang direncanakan, salah satunya yakni memberikan pelayanan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan mendapat keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pegadaian memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi nasabah. Dalam perum pegadaian persediaan dana dapat diproses secara mudah dan dalam kurun waktu yang lebih cepat daripada menggunakan lembaga pengkreditan di perbankan. Nasabah bisa mendapatkan manfaat penaksiran nilai barang yang bergerak secara profesional, menerima sarana penitipan barang bergerak yang terjamin dan dapat dipercaya. Yang kedua, manfaat rahan bagi perusahaan pegadaian sebagai berikut. Yang pertama, menjaga nasabah yang lalai atau bermain-main terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan kepada bagi penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang apabila terdapat nasabah yang ingkar janji karena perusahaan memegang suatu aset atau barang atau marhun. Yang ketiga, perusahaan mendapat biaya pemeliharaan dan keamanan aset. Kemudian yang keempat, bagi pegadaian yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang kelima, apabila aset yang ditahan berdasarkan fidusia atau penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran, maka pihak nasabah harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan dari pegadaian antara lain yang pertama, ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan gadai yang bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan yang mengandung bunga. Kemudian yang keempat, membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat dan proses yang lebih mudah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang berakhirnya akad rahan. Dalam suatu perjanjian tidak adanya yang bersifat tetap. Artinya, dalam suatu akad perjanjian pasti ada masa berakhirnya atau selesai. Begitu pula pada perjanjian akad gadai. Namun, mengenai batalnya hak gadai berbeda dengan hak lainnya. Menurut ulama fikih berpendapat bahwasannya akad dapat selesai jika terjadi hal-hal yang misalnya menyatakan akad itu telah berakhir seperti adanya jatuh tempo, pembatalan atas akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakad jika akadnya mengikat dan terjadi kerusakan atau fasid, khiyar syarat, khiyar aib salah satu pihak tidak melaksanakan akad, tujuannya sudah tercapai dengan baik, serta pihak yang berakad ada yang wafat namun akad boleh diteruskan ahli warisnya agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan. Kemudian ada pun beberapa sebab yang menjadikan akad rahan akan berakhir. Di antaranya yang pertama ialah rahan diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya, maka berakhirlah akad gadai tersebut. Yang kedua, hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkan hutang, maka rahin berhak mengambil kembali barang gadaiannya. Yang ketiga, penjualan rahan secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta rahan dari murtahin untuk pembayaran hutang rahan, walaupun rahin menolak hal itu. Pembebasan hutang oleh murtahin. Ketika murtahin membebaskan hutang rahin, maka berakhirlah akad gadai tersebut. Selanjutnya, pembatalan hutang dari pihak murtahin. Murtahin berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak rahin. Ketika hal ini terjadi, maka batalah akad gadai. Yang selanjutnya, rahin meninggal dunia. Menurut ulama Malikiyah bahwasanya rahan itu batal jika rahin meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada murtahin. Bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian. Yang selanjutnya, rahan rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai, maka berakhirlah akad gadai tersebut. Yang terakhir yaitu
pemindahan rahan kepada pihak lain, baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Nah, demikian materi yang sudah dijelaskan dari kelompok kami, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya akad rahan adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan hutang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan hutang piutang. Rukun rahan adalah marhun, marhun bih, sikhah, akidaini, rahin, dan murtahin. Sedangkan syarat rahan adalah berakal, balik, dan marhun ada pada saat akad, dan marhun diterima oleh murtahin atau wakilnya. Adapun dasar hukum rahan yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Akad rahan dapat selesai jika terjadi hal-hal misalnya menyatakan akad itu telah berakhir seperti adanya jatuh tempo, pembatalan atas akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakad jika akadnya mengikat dan terjadi kerusakan. Nah, demikian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami yaitu tentang akad rahan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Saya mewakili dari kelompok 11 meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.